Baiklah, dari materi yang Ibu sampaikan mengenai prosedur penilaian pendekatan PAN, PAP, dan kompetensi tadi, apakah ada yang mau bertanya atau ingin menyampaikan pendapatnya? Izin Bu, saya Bu mau nanya. Wah, antusias sekali kalian. Satu-satu dulu ya, dimulai dari Erika. Silakan Erika, apa yang ingin kamu tanyakan? Ya, izin ya Bu, saya mau nanya, apakah prosedur penilaian PAN, PAP, dan kompetensi saling berkaitan? Jika tidak, penilaian mana yang lebih baik untuk digunakan, Bu? Oke, sebelumnya ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Erika? Saya, Bu. Iya, silakan Marisa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Menurut saya, Bu, ketiganya berkaitan. Karena ketiganya sama-sama suatu penilaian yang digunakan sesuai dengan kebutuhan suatu sekolah. Jika ditanya mana yang paling baik, menurut kami, penilaian di setiap sekolah tidak dapat disamaratakan karena PAD dan PAN membutuhkan tujuan evaluasi, khusus untuk menentukan fokus data yang dibutuhkan. Keduanya membutuhkan sampel sebagai subjek yang relevan ketika akan dijadikan sasaran evaluasi. Keduanya memiliki rumus khusus mengenai hal yang akan diukur. Keduanya sama-sama digunakan dalam bidang pendidikan, meski dengan tujuan yang berbeda. Kualitas nilai keduanya dilihat dari segi validasi dan rehabilitas, dan juga mengingat bahwa SDM dan SDA yang berbeda-beda, Bu. Ya, terima kasih Marisa. Jadi, PAN, PAP, dan kompetensi itu saling berhubungan ya. PAN adalah nilai asli dari siswa atau mahasiswa. Apabila nilai tersebut tidak mencapai KKM, maka akan dilanjutkan ke PAP yang mana terdapat beberapa persyaratan sebagai patokan untuk menaikkan nilai siswa atau mahasiswa tersebut agar mencapai KKM. Jadi bagaimana Erika? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu, sudah jelas. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Iya, silakan Akhir. Oke, terima kasih Bu. Izin bertanya Bu, apakah pertimbangan PAP Bu? Jika apa itu aja Bu? Oke, iya ada Muhammad Akhir. Sebentar ya, coba Erika bisa tampilkan ini, Ibu kirim dulu ya. Oke, sebentar ya. Nah, ini dia. Kepada Inesa boleh dibacakan? Baik Bu, pertimbangan pemilihan PAP yaitu yang pertama, tidak menggunakan angka rata-rata yang dihasilkan dalam kelompok yang diuji, melainkan telah terlebih dahulu ditetapkan kriteria keberhasilannya, yaitu batas lulus, penguasaan tujuan instruksional, dan bahan pelajaran. Kemudian mahasiswa yang telah mencapai batas ini dianggap telah berhasil dalam belajar dan diperkenankan mempelajari bahan pelajaran yang lebih tinggi. Sedang yang belum mencapai dianggap belum berhasil. Kemudian bila dosen menggunakan PAP, maka dalam proses pengajarannya dosen tidak bisa begitu saja membiarkan mahasiswa menjalani sendiri proses belajarnya, melainkan terus-menerus secara langsung atau tidak langsung merancang dan memeriksa kemajuan belajar mahasiswa. Kemudian dosen membantu mahasiswa melewati tahap pengajarannya sampai berhasil. Kemudian pendekatan ini menuntut usaha yang lebih terarah dan terencana sejak sebelum, selama, dan sesuai penyelenggara pengajaran. Kemudian yang terakhir, dalam melaksanakan, bila dosen menggunakan PAP, harus melaksanakan formatif tes dan sumatif tes. Baik Bu, demikian yang bisa saya bacakan. Baik, terima kasih kepada Inesa.
Baik, terima kasih kepada Inesa. Nah, itu di akhir bagaimana? Baik Bu, terima kasih Bu, saya dapat memahaminya Bu. Baik, terima kasih. Baiklah Ibu rasa itu saja. Terima kasih buat yang sudah bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Kelas kita sampai sini dulu karena Ibu mau masuk kelas di kelas lain. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan lagi, boleh ditanyakan di WA grup kita ya. Sering-sering baca bukunya mengenai pembelajaran kita ini supaya kalian mempunyai wawasan yang luas. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jika Ibu ada kesalahan dalam tutur kata dan bahasa, Ibu minta maaf. Selamat pagi. Baik Pagi, Bu, Bu. terima kasih. Selamat pagi Bu. Terima kasih Bu. Baik, Ibu tutup roomnya ya. Iya Bu.